Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangjangu mempersembahkan tapi insya Allah ini sudah bisa mewakili semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa di kecamatan Karangjangu. Jadi mungkin dari program-program sebelumnya yang dari 2020, 2021, kemudian 2022 mungkin ada perbaikan atau mungkin dari yang 2021 atau 2022 tapi udah dingin kan ini mungkin sudah diperlukan di 2022. Jadi kegiatan pertanian di Kecamatan Karangjangu akan semakin meningkat. Jadi mungkin dari Karangjangu kita sudah dikenal dengan hasil pertaniannya ada kapulaka dan kemudian ada selangkah sampai mungkin juga nanti ada yang lain yang bisa menjadikan muncul di Kecamatan Karangjangu hasil pertanian selain selangkah dan kapulaka. Kopi tentang perusahaan tani sudah kami lakukan di nomor 28 dan 29 di pertanian. Kemarin ada masukan kenapa ekspor dari desa Karangjangu tidak dimasukkan, padahal kita sudah mengekspor dua, Gelagah Arjuna dan anggrek. Itu anggrek itu pun sudah lama, tapi kami baru masukkan sekarang karena kurang pahaman kami bahwa percakapan itu harus dimasukkan. Sekarang sudah kami masukkan. Target untuk tahun 2022 akan kami tambah satu kali lagi ekspor pertanian. Program kami adalah meningkatkan minat petani. Sebetulnya ini meningkatkan pemuda untuk menggeluti profesi pertanian. Itu kami mulai dari sekolah. Untuk tahun 2022 akan kami mulai tahun sekarang. Itu kami akan menyurati sekolah-sekolah untuk memberikan namanya apa ya, muatan lokal tentang pertanian ya. Karena saya baru ingat itu di Kertanegara saya pernah masuk sekolah-sekolah untuk sosialisasi mengenalkan profesi petani pada generasi muda. Itu sudah kami masukkan. Terus tentang peternakan dari masukan dari Mas Hendra ya, tentang puyuh itu angkanya salah Mas Eno yang nomor 8 tentang bidang peternakan itu. Tadi sudah saya baca dan memang dibandingnya dulu memang ada perbedaan tapi nggak begitu banyak ya. Mungkin yang perlu saya garis bawahi ya, dimanapun kecamatan yang saya kunjungi itu, yang pertama itu adalah pembuatan programnya itu didasarkan kepada permasalahan dan secara umum dapat kita bayangkan dengan mudah itu kalau yang namanya sektor pertanian itu pasti permasalahannya yang pertama itu adalah SDM. SDM itu bisa petaninya, bisa juga petugasnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana atau infrastruktur. Infrastruktur itu mulai dari permodalan, sarana dan prasarana, bibit unggul, kemudian sampai dengan kayak AUTP, kemudian kartan, kemudian fisik irigasi, jalan usaha tani, alsintan, itu adalah sarana dan prasarana. Itu setiap tahun pasti menjadi masalah di semua kecamatan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kelembagaan. Nah, jadi
ada 3 golongan masalah itu yang hampir setiap tahun pasti 3 itu ada, walaupun setiap tahunnya mungkin sudah mulai berubah ya, tapi wilayahnya adalah wilayah tiga wilayah itu. Kalau kita sebagai penyuluh itu kan tujuan akhirnya, walaupun yang digarap adalah dari petaninya, tapi tujuan akhirnya tetap kesejahteraan petani. Jadi kita meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas. Caranya bagaimana? Petaninya yang kita perbaiki SDM-nya, kemudian sarana dan prasarana bukan kita belikan, tetapi kita hubungkan kepada yang memiliki kewenangan untuk melengkapi sarana dan prasarana. Jadi kita mendampingi petani dalam penyusunan proposal, terus menginformasikan kalau ada peluang-peluang kepada petani itu. Nah itu sebenarnya penyuluhan kita sebagai penyuluh seperti itu. Untuk program Kecamatan Karangjambu, tadi saya baca 3 unsur itu sudah masuk semua. 3 unsur itu sudah masuk semua, dan memang bisa dikatakan permasalahan-permasalahan itu abadi sih ya. Setiap tahun muncul terus Pak itu ya. Permasalahan itu muncul terus. Jadi kita bekerja di sektor pertanian itu ada permasalahan abadi, ada permasalahan yang sifatnya temporer. Apa sih maksudnya sih? Kekinian apa sih? Itu. Masalah-masalah dari yang abadi aja itu ada terus, setiap tahun ketambahan lagi ada masalah yang baru yang kita harus hadapi, ya. Dan itu biasanya itu terkait dengan perubahan zaman maupun perubahan pemerintahan. Kalau yang permasalahan klasikal abadi itu, oke lah, saya yakin ini sudah tercover semua di sini. Kemudian permasalahan yang baru ini yang di depan kita dan mau tidak mau juga harus kita hadapi, itu adalah sebuah program dari kementerian yang namanya Kostra Tani. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Pak Beki bahwa sudah dimasukkan ada Gratieks, kemudian satu lagi pertanian masuk sekolah, kemudian mencetak petani milenial. Nah, itu terima kasih sekali. Jadi itu memang bagian dari program Kostra Tani, di mana Kostra Tani dalam satu payung Kostra Tani itu ada beberapa sub kegiatan atau sub program, antara lain Gratieks itu, kemudian pertanian masuk sekolah, kemudian hidrohorti, kemudian psikomandan, kemudian kostraling, kemudian tumbuhan petani milenial, antara lain itu. Dan saya tidak meminta semuanya itu untuk langsung bisa dirampungkan dalam 1 tahun misalkan, dalam satu program. Itu memang berat, tetapi mau tidak mau kita harus mulai melangkah ke arah sana. Untuk kegiatan pertanian terusnya, sehingga ya mohonlah mungkin suatu saat bisa diselaraskan begitu, karena masing-masing desa pun ini ada kewajiban menyusun programnya ya Pak. Nah, ya. Program desa, program kecamatan untuk kegiatan penyuluhan pertanian. Mana sudah banyak yang ada. Iya, makanya ini kita saling mengingatkan saja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ini kan program ini sebagai pedoman atau rujukan ini bagi kegiatan penyuluhan. Ini hari ini untuk pengesahan program tahun 2022 ya Pak. Kita membahas tentang perilaku ya. Terus kalau yang mengikhtiarkan kemudahan itu kita membahas tentang non perilaku. Jadi untuk yang poin halaman 42, nomor 15, 16 dan 17 itu karena di materinya itu tentang non perilaku, mungkin bisa dimasukkan ke mengikhtiarkan kemudahan. Oke. Yang halaman 42 Mas Maju. Oke.
15, 16, 17. Itu kan tindak lanjutnya itu pengadaan Alsintan, traktor, pompa air dan power tracer dan sebagainya. Demikian juga yang nomor 16 dan 17. Itu nanti dimasukkan yang ke non perilaku aja yang mengikhtiarkan kemudahan. Terima kasih, tetap sehat dan semangat.